Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Willy Yustanti, SSI MKOM, serta teman-teman kelas Sistem Informasi 2022 UNESA yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang database Apotena dengan penerapan cloud database menggunakan Supabase. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Next. Yang pertama ada saya, Nofla Aurelia dengan 3 digit NIM terakhir 038. Dan saya Alfiana Imranur Hadiza dengan digit terakhir 039. Perkenalkan, saya Erinda Putri Amita dengan NIM 3 digit terakhir 042. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai yang pertama ada latar belakang, lalu yang kedua pengertian cloud database, yang ketiga macam-macam cloud database, yang keempat database Apotena, yang kelima pemilihan tools, 6 konsep implementasi, yang ketujuh contoh penerapan, lalu yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang yang akan dijelaskan oleh Erinda. Pada Erinda, kami persilakan. Baik, terima kasih Nafla. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang database Apotik menggunakan Supabase. Jadi pembuatan database Apotik menggunakan Supabase ini didorong oleh kebutuhan bisnis Apotik yang semakin kompleks. Dalam mengelola informasi produk obat, stok, dan transaksi penjualan, diperlukan solusi manajemen data yang efisien. Supabase dipilih sebagai platform database karena skalabilitasnya dan kemampuannya memanfaatkan arsitektur cloud untuk penyimpanan dan analisis data yang efisien. Keamanan tingkat tinggi dan kepatuhan terhadap regulasi data menjadi pertimbangan kritis, terutama karena apotik mengelola informasi sensitif seperti data pelanggan dan resep obat. Dengan menggunakan Supabase, manajemen stok obat dapat dilakukan secara real-time, mendukung perencanaan persediaan yang lebih efisien. Integrasi yang mudah dengan aplikasi bisnis dan alat analisis data memungkinkan transfer data yang lancar antara sistem apotik dan aplikasi lainnya. Supabase juga memfasilitasi analisis mendalam terhadap data penjualan, tren produk, dan perilaku pelanggan. Ini memungkinkan tim manajemen membuat keputusan yang lebih cepat. Dengan model biaya yang fleksibel dan skalabilitas horizontal, Supabase memberikan efisiensi biaya dan kemudahan penggunaan dengan antarmuka pengguna yang intuitif. Sehingga pembuatan database apotik menggunakan Supabase diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pengambilan keputusan strategis untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Kemudian di sini terdapat pengertian cloud database. Database sendiri merupakan kumpulan data yang penting untuk disimpan secara sistematis untuk kemudian akan dikelola secara mudah berdasarkan ketentuan tertentu yang memiliki hubungan dengan data lainnya. Berdasarkan tempat penyimpanannya, database dibedakan menjadi dua jenis, yaitu terdapat cloud database dan traditional database. Untuk penjelasan dari cloud database sendiri ini merupakan layanan database yang diakses melalui platform cloud di internet. Basis data ini memiliki fitur yang sama dan menjalankan fungsi yang sama seperti basis data tradisional pada server internal, namun memberikan fleksibilitas tambahan pada komputasi awan, yaitu kecepatan, pelincahan, skalabilitas, dan biaya yang lebih rendah. Bagi pengguna atau aplikasi, informasi dan interaksi dengan database di cloud akan tampak identik dengan database lokal. Cloud database juga dapat diartikan sebagai basis data yang disimpan ke dalam cloud sehingga memudahkan penyediaan konfigurasi serta manajemen data yang mudah dipahami hanya dengan melakukan akses ke database menggunakan internet pada cloud service. Terdapat dua cara untuk melakukan hosting cloud database, yaitu infrastruktur as a service atau IaaS dan platform as a service atau PaaS. Banyak perusahaan yang akhirnya memilih untuk menggunakan cloud database daripada traditional database. Ini dikarenakan memiliki lebih banyak keunggulan yang ditawarkan. Berikut merupakan beberapa manfaat dari cloud database, diantaranya adalah pertama, terdapat efisiensi biaya. Jadi di sini biaya yang perlu dikeluarkan dapat disesuaikan dengan keinginan untuk mengurangi maupun meningkatkan kemampuan maupun kapasitas database, sehingga memungkinkan pelaku bisnis untuk bisa melakukan efisiensi biaya. Yang kedua, terdapat kemudahan pemeliharaan.
Pelaku bisnis tidak perlu kesulitan untuk memelihara database karena dengan menggunakan cloud computing, semua pemeliharaan, pencadangan, reparasi, kerusakan, maupun kegiatan teknis lainnya akan dilakukan oleh pihak provider. Yang ketiga, terdapat jangka waktu ketersediaan. Cloud database menawarkan daya tahan dan ketersediaan yang lebih lama. Selain memiliki keunggulan, cloud database ini juga memiliki beberapa kelemahan. Berikut merupakan kelemahan dari cloud database, diantaranya yang pertama seperti keamanan. Jadi perlu diperhatikan tempat basis provider hosting cloud database dikarenakan apabila berada di negara yang berbeda, tentunya terdapat undang-undang tertentu yang mengatur data tersebut. Selain itu, keamanan data menjadi lebih beresiko karena dapat diserahkan kepada pihak lain. Oleh karena itu, penting untuk berdiskusi terkait dengan poin-poin kerjasama yang akan disepakati. Yang kedua, kontrol performa. Terdapat kemungkinan pemilik bisnis kehilangan kontrol performa atas data-data mereka pada cloud database pada waktu-waktu tertentu. Yang ketiga, konektivitas. Perlu jaminan adanya fasilitas internet yang kuat sehingga mampu untuk mengakses data pada cloud database. Yang keempat, terdapat akumulasi biaya. Pemilik bisnis perlu secara cermat berdiskusi secara detail terkait besaran biaya yang akan dikeluarkan, mengingat adanya kemungkinan perkiraan biaya yang kurang transparan disampaikan oleh provider. Kemudian, terdapat macam-macam cloud database. Sebenarnya di sini terdapat banyak macam-macam cloud database, namun di sini kami menyantumkan 8 cloud database. Yang pertama, terdapat layanan web Amazon atau AWS, kemudian ada basis data Oracle, Microsoft Azure, ada Google Cloud Platform, IBM DB2, kemudian Atlas MongoDB, OpenStack, Supabase, dan lainnya. Selanjutnya mengenai Apothena Database atau basis data yang kami olah sendiri, yaitu database apotek, yang kami beri nama Apothena. Jadi Apothena ini merupakan sistem basis data yang dirancang untuk menyimpan dan mengelola informasi terkait dengan operasional sebuah apotek. Komponen utama dalam database ini mencakup tabel penyimpanan obat, pelanggan, detail transaksi, dan transaksi. Relasi many-to-many antara tabel penyimpanan obat dan detail transaksi diimplementasikan melalui tabel transaksi. Yang pertama, di sini terdapat tabel obat dengan fields atau columns. Ada ID obat sebagai primary key, kemudian nama obat, jumlah stok, dan harga satuan. Kemudian yang kedua, terdapat tabel pelanggan dengan fields atau kolom, ada ID pelanggan dengan primary key, kemudian nama pelanggan dan nomor telepon. Yang ketiga, tabel detail transaksi dengan fields atau kolom ID transaksi sebagai primary key, kemudian tanggal transaksi dan ID pelanggan sebagai foreign key ke tabel pelanggan. Yang keempat, terdapat tabel transaksi dengan fields atau kolom ID obat dengan foreign key ke tabel obat, kemudian ID transaksi dengan foreign key ke tabel detail transaksi dan quantity. Selanjutnya, pemilihan tools. Apothena memilih tools cloud database Supabase dan Retool sebagai pembuatan GUI. Supabase adalah platform open source yang menyediakan infrastruktur lengkap untuk pengembangan aplikasi berbasis database di cloud. Supabase memiliki beberapa poin perincian, yaitu yang pertama, open source and built on Postgres. Supabase dibangun di atas PostgreSQL, database relasional yang kuat dan andal. Sumber terbuka ini memungkinkan fleksibilitas dalam penggunaan dan real-time database. Supabase menawarkan kemampuan real-time untuk sinkronisasi data secara otomatis antara aplikasi dan database. Fitur ini juga memungkinkan pembaruan data secara instan dan responsif dalam aplikasi. Yang kedua, terdapat real-time database. Supabase ini menawarkan kemampuan real-time untuk sinkronisasi data secara otomatis antara aplikasi dan database. Fitur ini memungkinkan pembaruan data secara instan dan responsif dalam aplikasi. Yang ketiga, REST API and real-time subscription. Supabase menyediakan REST API yang memungkinkan integrasi yang mudah dengan berbagai jenis aplikasi. Selain itu, Supabase juga menawarkan langganan real-time untuk mendengarkan perubahan data secara langsung. Yang keempat ada authentication and authorization. Supabase menyediakan sistem autentikasi dan otorisasi yang aman dan mudah digunakan untuk pengelola pengguna, peran, dan izin akses ke data.
Yang kelima terdapat storage, jadi platform ini juga memiliki fitur penyimpanan atau storage untuk menyimpan berbagai jenis file seperti gambar, video, atau dokumen yang dapat diakses dan dikelola dari dalam aplikasi. Yang keenam, ini menggunakan infrastruktur cloud. Supabase menjalankan layanannya di atas infrastruktur cloud seperti AWS atau Amazon Web Service yang memberikan skalabilitas dan keandalan dalam pengelolaan data. Yang ketujuh ada CLI and SDK. Supabase menyediakan command line interface untuk pengelolaan proyek secara efisien dan software development kits untuk berbagai bahasa pemrograman, mempermudah integrasi dengan berbagai jenis aplikasi. Yang kedelapan terdapat skema database. Ini Supabase juga mendukung pengelolaan skema database dengan dukungan untuk migrasi database yang memungkinkan pengembang untuk mengatur perubahan skema dalam pengembangan aplikasi. Jadi Supabase ini merupakan pilihan yang menarik untuk digunakan sebagai cloud database karena kombinasi fitur yang kuat dan beragam yang ditawarkannya. Didukung oleh infrastruktur cloud terkemuka seperti AWS, Supabase menawarkan keandalan tinggi dan performa optimal untuk pengelolaan data. Sifat open source-nya memberikan fleksibilitas dalam penyesuaian serta memungkinkan akses terhadap kode sumber. Sementara REST API mempermudah integrasi dengan berbagai jenis aplikasi. Kemampuan sinkronisasi data real-time, sistem autentikasi yang aman, layanan penyimpanan file, dukungan CLI dan SDK untuk pengembangan efisien adalah beberapa keunggulan lain yang membuat Supabase ini menonjol. Secara keseluruhan, Supabase ini menyediakan fondasi yang kokoh untuk pengelolaan data yang responsif, terjangkau, dan terjamin keamanannya di lingkungan cloud. Kemudian Retool adalah platform pengembangan yang memungkinkan untuk membuat antarmuka pengguna atau UI untuk aplikasi internal dengan cepat dan mudah. Ini memungkinkan non-engineer atau pengembang dengan sedikit pengalaman kode untuk membuat antarmuka yang kuat dan responsif dengan menawarkan berbagai sumber data, termasuk database, layanan API, dan alat bisnis lainnya, di dalam antarmuka yang terintegrasi. Dengan menggunakan Retool, pengguna dapat membuat UI yang memungkinkan pengguna untuk melakukan tindakan seperti membaca, menulis, dan mengubah data atau CRUD. Retool menjadi alat yang sangat berguna dalam menghubungkan basis data Supabase dengan antarmuka pengguna yang mudah digunakan. Dengan langkah-langkah yang jelas, pengguna dapat dengan cepat membuat koneksi antara Retool dan Supabase. Ini juga memungkinkan pembuatan tabel-tabel yang merefleksikan struktur database Apothena. Dalam Retool, pengguna dapat menentukan queries untuk mengakses, mengedit, dan menghapus data dari tabel-tabel ini. Selain itu, dengan menggunakan berbagai komponen GUI yang disediakan oleh Retool, seperti form input dan tabel, pengguna dapat membuat antarmuka yang intuitif dan responsif. Baik, selanjutnya masuk pada konsep implementasi. Implementasi konsep cara kerja database Apothena ke dalam Supabase perlu membuat tabel-tabel yang sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut merupakan langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama ada membuat tabel obat. Di Supabase, buat tabel yang mencakup kolom-kolom yang ada pada tabel obat dalam konsep Apothena. Lalu yang kedua, membuat tabel pelanggan. Membuat tabel dengan kolom-kolom yang sama seperti yang ada pada tabel pelanggan di Apothena. Lalu yang ketiga, membuat tabel transaksi. Membuat tabel transaksi yang memiliki kolom-kolom yang sama seperti yang dijelaskan dalam konsep Apothena. Next. Selanjutnya yang keempat, membuat tabel detail transaksi. Buat tabel detail transaksi dengan kolom-kolom yang sesuai, termasuk kunci asing ke tabel obat dan pelanggan, serta kolom-kolom lain seperti jumlah item dan subtotal harga. Yang kelima, hubungkan tabel dengan foreign key. Pastikan untuk menetapkan foreign key pada tabel yang memerlukan hubungan. Misalnya, foreign key di tabel detail transaksi yang menghubungkan ke tabel obat dan pelanggan, serta foreign key di tabel transaksi yang menghubungkan ke tabel detail transaksi. Yang keenam ada konfigurasi skema dan autentikasi. Secara opsional, pengguna dapat mengatur skema yang lebih rinci dan mengkonfigurasi sistem autentikasi untuk keamanan tambahan, terutama jika aplikasi akan diakses oleh pengguna terotorisasi. Yang ketujuh ada integrasi dengan aplikasi. Gunakan REST API yang disediakan oleh Supabase untuk menghubungkan aplikasi pengguna dengan database yang telah dibuat. Pastikan aplikasi terhubung dengan benar dan dapat mengakses data sesuai kebutuhan.
Lalu selanjutnya ada uji coba dan optimasi. Setelah implementasi selesai, lakukan pengujian untuk memastikan bahwa database berfungsi sesuai yang diharapkan. Lakukan optimasi jika diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi. Melalui langkah-langkah yang telah disebutkan, pengguna dapat mengimplementasikan konsep cara kerja database Apotena ke dalam Supabase dengan menyesuaikan struktur tabel, hubungan antar tabel, dan penggunaan fitur-fitur yang disediakan oleh Supabase untuk pengelolaan data yang efektif, responsif di lingkungan cloud. Implementasi konsep kerja database yang terhubung dengan Retool berikut merupakan langkah-langkahnya. Yang pertama ada hubungkan database ke Retool. Mulai dengan menghubungkan database yang digunakan ke Retool. Retool mendukung berbagai sumber data, salah satunya Supabase. Tambahkan sumber data baru di Retool dan ikuti petunjuk untuk memasukkan informasi koneksi ke database yang ingin digunakan. Lalu yang kedua ada buat query database. Setelah terhubung, buatlah query untuk mengambil, menambah, mengedit, atau menghapus data dari database sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Selanjutnya, pastikan query dirancang untuk memungkinkan Retool berinteraksi dengan data yang ada di dalam database sendiri. Yang ketiga ada desain antarmuka pengguna atau GUI. Gunakan alat desain GUI yang tersedia di Retool untuk membuat antarmuka pengguna yang interaktif. Pengguna bisa menggunakan komponen seperti form input, tabel, grafik, dan tombol sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Selanjutnya, tautkan query yang telah dibuat sebelumnya ke komponen-komponen ini untuk menampilkan data dari database atau memungkinkan pengguna untuk menambah hingga mengubah data. Selanjutnya terdapat contoh penerapan. Di dalam contoh penerapan kita menggunakan 4 contoh. Yang pertama yang terdiri dari CRUD. Yang pertama ada create atau insert. Tujuan untuk create sendiri ini digunakan untuk menambahkan data baru baris ke dalam sebuah tabel. Dengan contoh sintaks seperti insert into nama tabel kolom 1, 2, 3 hingga seterusnya, lalu value nilai 1, nilai 2 hingga seterusnya. Nah, di bawah ini terdapat kolom-kolom borang yang siap untuk diisi. Bisa di next. Setelah kolom borang diisi, nantinya akan muncul data seperti yang tertera. Jadi next. Itu tadi merupakan form dari data obat. Nah, selanjutnya ini juga create atau insert dari form data pelanggan. Sama halnya dengan data obat, pengguna akan menginputkan data pelanggan di sini. Lalu akan muncul seperti yang tertera di bawah. Bisa di next. Selanjutnya juga ada form data transaksi yang mempunyai kegunaan sama seperti form sebelumnya. Next. Lalu fungsi yang kedua ada read. Digunakan untuk membaca atau mengambil data dari tabel dengan contoh sintaks select kolom 1, kolom 2 from nama tabel, where kondisi yang dibutuhkan. Jadi kita memanggil menggunakan query. Jadi seperti yang di bawah select from obat. Jadi setelah kita memanggil obat, nantinya akan muncul obat-obat yang terdapat dalam database. Next. Selanjutnya ada fungsi update. Digunakan untuk mengubah data yang sudah ada pada tabel. Dengan contoh sintaks update nama tabel set kolom 1 sama dengan nilai 1 where kondisi yang dibutuhkan. Jadi setelah database terbuat, ketika pengguna ingin mengubah nama obat maupun jumlah stok hingga harga satuan, pengguna dapat menggunakan fungsi update ini sendiri. Ketika sudah diisikan apa yang ingin diupdate, nantinya database akan berubah sesuai yang diinginkan. Bisa di next. Nah, seperti ini. Tadi kan terdapat 3 macam obat yang tanpa ibuprofen. Namun setelah masuk pada fungsi update, kita mengupdate nama obat update dengan nama ibuprofen. Maka hasilnya pada ID obat ketiga, nama obatnya berubah menjadi ibuprofen. Seperti itu. Next. Selanjutnya, fungsi yang terakhir ada delete. Nah, delete ini digunakan untuk menghapus data dari tabel. Dengan contoh sintaksnya, delete from nama tabel where kondisi yang dibutuhkan. Jadi kita masukkan saja nama obat yang ingin di-delete, lalu klik button untuk delete. Bisa di next.
Nah, ibuprofen sudah terhapus karena tadi dimasukkan nama ibuprofen lalu ditekan button delete. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, teman saya akan menjelaskan penerapan secara langsung di dalam Supabase hingga tersambung pada Retool yang akan dijelaskan oleh Alfiana. Pada Alfiana, kami persilahkan. Nah, ini merupakan tampilan dari web database Supabase. Di sini saya sudah membuat database apotek dengan tabel 4 tabel, yaitu pertama ada obat, ini tampilannya dengan ID obat, nama obat, jumlah stok, dan harga satuan. Kemudian setelah itu ada tabel pelanggan dengan kolom ID pelanggan, nama pelanggan, dan juga nomor HP pelanggan. Kemudian selanjutnya ada tabel data transaksi dengan kolom ID transaksi, ID pelanggan, tanggal transaksi, dan juga total harga. Dan yang terakhir adalah kolom transaksi yang menghubungkan data transaksi dengan obat. Yang ada kolom dari tabel transaksi itu yaitu ada ID transaksi, ID obat, dan juga kuantitas. Kemudian setelah itu masuk ke aplikasi Retool untuk membuat view dari database yang sudah dibuat sebelumnya di code database Supabase. Contohnya ini untuk form untuk insert data obat. Yang pertama, masukkan ID obat yang ingin diinsert, misalkan seperti ini. Kemudian ketika kita klik tombol insert data, maka data tersebut akan tampil di tabel obat. Price, data yang sudah diinsertkan tadi sudah sampai di sini. Kemudian setelah itu untuk update data obat. Kita klik data yang ingin kita update, misalkan saja di sini amoxicillin. Kemudian mengganti nama obat, misalkan saja diganti menjadi paracetamol. Kemudian klik update nama. Kemudian update stok. Dan juga update harga. Kemudian refresh kolom lagi auto insert secara otomatis. Kemudian jika ingin mendelete data juga sama, klik data yang ingin delete, misalkan seperti di sini paracetamol yang tadi, kemudian klik tombol delete. Data yang tadi kita klik dan delete sudah terhapus. Kemudian yang selanjutnya adalah from data pelanggan. Untuk insert data pelanggan sama seperti obat tadi, yaitu dengan insert ID, nama pelanggan, dan nomor HP, kemudian datanya akan tampil di tabel pelanggan. Kemudian klik insert. Kemudian di sini dari tabel pelanggan akan terupdate datanya. Kemudian jika ingin mengubah data atau update data, mengklik data yang diupdate misalkan di sini Alfiana.
Namanya saya ganti menjadi Alfiana Ilkom. Kemudian klik button update nama dan update nomor. Kemudian refresh. Dan bisa dilihat datanya sudah terupdate. Kemudian jika ingin delete juga sama seperti from obat di atas, klik data yang di delete, kemudian klik icon delete. Refresh. Nah, datanya sudah hilang. Kemudian untuk from transaksi juga demikian. Jika ingin insert data, masukkan ID transaksi, ID obat dan juga kuantiti. Misalkan di sini ID transaksi. Insert. Dan ini tampil ID transaksi yang sudah diinsertkan. Jika ingin delete data transaksi juga demikian, klik data yang ingin delete, kemudian delete data. Untuk from transaksi ini, kami tidak menyediakan button untuk update karena transaksi yang sudah masuk tidak bisa diupdate lagi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, kesimpulan yang dapat kami ambil adalah dalam mengadopsi konsep database apotek ke dalam cloud database Supabase dan membangun antarmuka pengguna GUI dengan Retool, langkah-langkah inti melibatkan pengaturan struktur tabel, definisi kunci utama dan foreign key, serta manajemen data. Dengan Supabase sebagai cloud database, keamanan, skalabilitas, dan kemampuan analisis data yang mendalam tersedia dalam pengelolaan basis data apotek. Kemudian dengan Retool, antarmuka pengguna yang interaktif dan mudah digunakan dapat dibuat dengan menghubungkan query ke basis data Supabase, memungkinkan operasional yang efisien dan terintegrasi yang mulus dengan aplikasi bisnis lainnya. Dengan adopsi model cloud dari Supabase, fleksibilitas dalam manajemen data dan interaksi yang lebih efisien menjadi mungkin mendukung pertumbuhan dan kebutuhan terhadap regulasi data di sektor apotek. Sekian dari kami, dari kelompok 7, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.